Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan merakit sebuah miniatur power amplifier atau miniatur sound system, ya toh. Ini bahan-bahannya semua, kawan-kawan. Ini saya terangkan ya, bahan-bahannya. Yang pertama ini adalah power amplifier. Nah, di online ya, ini harganya 50.000. Katanya sih ini 120 watt kali 2 stereo berarti ini ya. Nanti kita buktikan apa benar. Akan kita ukur ampernya dengan tang ampere, dengan avometernya, tegangannya, juga dengan gelombangnya bagaimana, apakah nanti sempurna, ya toh. Nah, nanti kita bahas, ya toh. Ini bahan-bahannya, materialnya. Ini harganya 50.000. Saat ini pada bulan Februari 2026, tanggal 25 ya, tanggal 22 ya, tanggal 22 2026, harganya 50.000, kawan-kawan. Kemudian berikutnya adalah ini adalah speaker protector, kawan-kawan. Ini speaker protector. Nah, ini stereo ya, ada relaynya 2, dimana fungsinya ini adalah untuk mengamankan speakernya, ya toh. Bagaimana kalau ada kerusakan, fungsinya adalah bagaimana kalau ada kerusakan dari power amplifiernya itu sendiri sehingga mengeluarkan DC-nya. Nah, ini bahaya bagi speakernya, karena dari komponen-komponen ini yang paling mahal adalah speakernya. Makanya perlu kita amankan dengan menggunakan speaker protector. Bagaimana nanti cara kerjanya, kawan-kawannya, kita terangkan sedetail-detail mungkin. Kemudian selanjutnya, kawan-kawan, ini adalah equalizer yang ada alat-alatnya ini ya. Bagaimana cara memasangnya nanti ya. Dan ini berikutnya adalah, karena saya menggunakan bekas power supply bekasnya komputer, jadi saya perlu alat ini ya untuk memasangkan konektor sehingga nanti kelihatan rapi, rajin. Nah, kawan-kawan, bukan sekedar kita bisa merakit. Nah, sekali lagi, bukan sekedar kita bisa merakit, tapi ada yang lebih utama adalah kerajinan, rapi, nggak kempro. Nah, ini yang penting, kawan-kawan, sehingga kita memandang itu senang melihatnya. Terutama ini nanti power amplifier atau miniatur sound system ini tidak untuk kita masukkan ke dalam box, tidak, tapi akan kita taruh di dalam papan ini. Akan kita taruh di dalam papan ini untuk pembelajaran kita semua, troubleshooting, ya toh. Saya ingat dulu zaman sekolah, nah, kita dari sekolah menyediakan peralatan untuk troubleshooting. Sengaja kita kalau masalah ini bagaimana, masalah ini bagaimana. Nah, nanti kita sama-sama belajar ya, supaya kawan-kawan, terutama bagi pemula. Untuk teknisi saya kira ini kecil semua permasalahan kecil, tapi ini bagi pemula yang senang merakit, nah, ini penting sekali. Nah, nanti kita taruh di dalam papan ini bagaimana rangkaiannya itu yang rapi, untuk memudahkan kita bisa melihat. Nah, selanjutnya ini kawan-kawan, nah ini adalah potensiometer untuk volume, kawan-kawan, gitu. Nah, kenapa kok ada begini? Nah, ini kita buat nanti ada motornya. Nah, di samping diputar secara manual seperti ini ya. Nah, ini diputar secara manual. Nah, ya toh. Juga nanti kita akan buatkan remote-nya, bisa dikendalikan dari remote jarak jauh. Nah, dia akan muter sendiri. Nah, kayak ada hantunya ya toh. Dia muter sendiri. Muter sendiri. Nah, padahal ini kita remote.
karena potensiometernya ini ada motornya kawan-kawan. Nah, motor ini dikendalikan rangkaian yang dihubungkan dengan remote-nya. Bagaimana nanti sistem kerjanya? Ya, supaya kalian paham. Nah, remote-nya terserah, bisa menggunakan segala remote akan kita set di sini. Remote bekas TV, ya semuanya lah. Yang ada tombol volumenya yang penting ada tombol volumenya. Nanti akan kita set bagaimana cara kerjanya, gitu. Dan kemudian kawan-kawan, di sini adalah resistor banyak sekali ini. Ini resistor 20 watt kali 16 kali 10 aja, kali 10 20 kali 10 200 400, ya sekitar 500-an watt ini nanti, sekitar 500-an watt ya. Nah, daripada kita beli dummy load yang harganya mahal, sekitar kurang lebih saya lihat di online ya sekitar 500 ribuan. Nah, ini kita akali hanya 40 ribu ini. Nah, bagaimana nantinya kita rakit sesimpel mungkin, gitu, gak pakai ribet. Nah, nanti sebagai apa fungsinya saya beli resistor ini adalah untuk mengetahui, kita kasih beban ya, ini beban pengganti ya, beban pengganti speaker. Kalau menggunakan speaker langsung itu sangat berisiko. Apakah sudah benar rangkaian kita yang kita rakit ini? Nah, jangan dibuat coba-coba yang namanya speaker itu. Nah, untuk buat coba-coba adalah dummy load ini. Kalau sudah fix semua, sudah benar, baru kita rangkai dengan speakernya, itu aman kan kawan. Sekali lagi ya, ini kalau bunyinya sih di sini tertera 120 watt kali 2, gitu. Berarti 240 watt, 240 watt berarti. Apakah benar? Nanti kita buktikan, gitu, dengan alat ukur ini, powernya ini berapa dayanya. Nah, kemudian selanjutnya kan kawan, ini adalah pembalik fase, karena ada request dari teman-teman. Bagaimana rangkaian ini kita buat BTL, gitu. BTL, jadi artinya BTL itu nanti stereo tapi dijadikan mono agar supaya powernya akan besar. Tapi jangan langsung digandeng gitu aja, nggak bisa. Ini harus ada salah satu inputnya itu dikasih pembalik fase, nah, sehingga klop suaranya. Nah, ini harganya 10.000 kawan-kawan ya, 10.000 inverter pembalik fase. Nah, gitu, untuk kita buat. Nah, pokoknya intinya kita semua ini akan kita acak-acak semua ini. Bagaimana akan kita mengetahui. Nah, setelah ini kita berhasil semua kawan-kawan, nah itu ikuti terus ini langkah-langkah ini, langkah-langkahnya ini penting. Setelah ini semuanya berhasil, akan kita membuat power yang temenan, yang asli ya, sekitar ribuan ya, 1000 ya, kurang lebih 1000 atau 2000 ya, kurang lebih ya. Nah, makanya ini sebagai langkah awal aja. Saya juga minta masukan kepada teman-teman yang pengalaman di bidang audio amplifier ini, gitu. Apa yang perlu ditambahi, apa yang perlu dikurangi, kita diskusi intinya pada channel ini. Kita diskusi agar supaya kita sama-sama menjadi paham. Nah, ya, ini sudah, dan ini kawan-kawan, ini adalah power supply bekas komputer. Nah, ini kita manfaatkan. Karena apa? Nah, ini bentuknya SMPS. Di sini ada OCP-nya, overcurrent protector, gitu. Apa fungsinya? Adalah ketika ada masalah di beban ya, termasuk ini ya, beban ya. Jadi ini power supply-nya nggak sampai rusak. Bagaimana caranya diamankan? Dengan adanya rangkaian OCP. Nah, maka rangkaian ini akan memprotek
ya toh, memprotek sehingga aman, nggak sampai rusak. Nah, ya toh. Nah, nanti ini elko outputnya berhubung ini kita buat power amplifier miniatur, ya toh. Bagaimana bassnya bisa nendang. Nah, ini yang penting. Itu harus ada cadangan tegangan yang kuat. Nah, cadangan itu disimpan di dalam elko. Elko ini berapa besarnya nanti elko-nya ini akan kita hitung secara cermat ya. Nah, elko akhir, kondensator akhirnya ini akan kita ganti dengan nilai yang benar, dengan perhitungan yang benar tentunya, gitu. Semua ini kita rakit dengan kebenaran, tidak dengan asumsi, tidak dengan asal-asalan, karena fungsinya kita adalah belajar. Lain lagi ceritanya kalau kita merakit sendiri, yes, diawur aja. Tapi kali ini adalah kita diskusi pembelajaran semua untuk kawan-kawan. Nah, dimana membuat sesuatu harus dengan perhitungan, dengan teori, kawan-kawan. Nah, semuanya ini kawan-kawan, yang penting adalah menggunakan avometer yang kompatibel, yang ya lumayan lah, ya toh. Nah, di sini ada saya punya klemeter. Klemeter ini adalah untuk mengukur arusnya, ya toh, mengukur arus ini, terutama ya untuk avometer sih bisa, tapi difokuskan klemeter ini adalah untuk mengukur arusnya. Kita akan mengukur, ya toh, berapa besarnya hasil akhirnya tadi, berapa besarnya power yang dimiliki ini. Karena menurut kawan-kawan, ini adalah kipas bawaan dari power supply ini, ya. Ini penting sekali. Nah, bagaimana dia akan bekerja ketika dia ada sensor panas. Nah, dia akan on, ya, tidak langsung begitu ditancapkan langsung nyala, tidak. Tapi ketika dia ada sensor panas, dia baru bekerja. Itu yang penting, gitu. Nah, tekniknya nanti bagaimana caranya, silakan kawan-kawan simak nanti ya. Kemudian ini power supply-nya di sini adalah tertera kawan-kawan, totalnya adalah 500 watt. Totalnya adalah 500 watt ya. Untuk yang 12 volt sendiri adalah 336 watt. Nah, saya kira cukup ini ya. Cukup. Atau nanti kalau memang kurang, bagaimana kita besarkan wattnya ini? Nah, ya ikuti, akan kita modifikasi semuanya. Akan kita modif sehingga mencukupi kebutuhan power amplifier ini kawan-kawan, ya toh. Saya kira itu kawan-kawannya. Sementara itu kawan-kawannya, saya tidak mau panjang-panjang lagi, karena kalau terlalu panjang video akan gak asik. Demikian kawan-kawannya, ikuti terus langkah-langkah tahapan-tahapannya. Akan perakitannya dibuat video selanjutnya. Saya kira itu kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe.